Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan nikmat iman untuk bisa saling berinteraksi meskipun dengan media e-learning. Melalui video kali ini saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman kelas HES A dan HES B karena berdasarkan kebijakan pimpinan maka perkuliahan untuk beberapa pekan ke depan akan dilakukan secara e-learning dan dimulai pada pertemuan kali ini metode pembelajaran e-learning akan dimulai. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sedikit materi tentang perancangan kontrak, khususnya tentang asas-asas dalam perancangan kontrak. Nah, berbicara tentang asas-asas dalam perancangan kontrak itu terkait dengan asas-asas yang terdapat di dalam hukum perjanjian atau hukum perikatan. Nah, ada berapa sih asas yang terdapat dalam hukum perjanjian atau hukum perikatan? Teman-teman sudah mempelajari di dalam hukum perikatan bahwa terdapat beberapa asas yang umum yang telah kita kenal. Di antaranya yang paling banyak kita jumpai adalah yang pertama, itu asas tentang konsensualisme atau konsensualitas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan asas konsensualitas? Asas konsensualitas sendiri adalah asas yang berkaitan dengan kesepakatan. Nah, kesepakatan sendiri kan diatur di dalam pasal 1321 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang kita lebih kenal dalam bahasa Belanda Burgerwetboek. Nah, di dalam ketentuan pasal 1321 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa suatu perjanjian itu dianggap sah apabila memenuhi 4 unsur. Nah, yang nomor 1 ini tentang kesepakatan. Nah, dari kesepakatan inilah lahir asas konsensus. Nah, maksud konsensus sendiri itu seperti apa? Konsensus itu terjadi apabila terdapat dua pihak atau lebih, di mana para pihak ini menyatakan kehendaknya dan menyatakan kehendaknya untuk tujuan bersama atau tujuan tertentu, bertemu untuk menyampaikan keinginannya sehingga kehendak antara para pihak ini saling disetujui, maka disitu lahir yang namanya kesepakatan. Nah, kesepakatan secara singkat itulah dikatakan sebagai sepakat konsensus, artinya pernyataan kehendak atau persesuaian kehendak, bertemunya antara offer and acceptance atau bertemunya antara penawaran dan penerimaan. Nah, ketika penawaran dan penerimaan itu bertemu, maka di situ lahirlah yang namanya kesepakatan. Nah, kemudian asas yang kedua di dalam hukum perikatan atau dalam halnya ini mata kuliah perancangan kontrak, terdapat asas yang dinamakan asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Nah, asas freedom of contract itu seperti apa sih yang dikatakan asas freedom of contract? Di dalam asas freedom of contract itu dianut bahwa para pihak yang membuat perjanjian itu bisa melakukan perjanjian atau tidak melakukan perjanjian, bisa melakukan perjanjian dengan siapa saja, bisa menentukan isi dan konten dalam suatu perjanjian, dan bisa memilih bentuk perjanjiannya itu seperti apa. Itulah dikatakan sebagai asas freedom of contract. Di dalam freedom of contract itu sudah jelas. Sehingga berdasarkan asas ini, maka di dalam perancangan kontrak atau di dalam hukum perikatan sendiri itu dianut dan diimplementasikan jika
seseorang membuat perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat ditentukan isinya, dapat ditentukan kontennya seperti apa. Asas yang ketiga tentang asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum atau dalam bahasa Latinnya dikenal. Oke. Asas yang ketiga, asas pacta sunt servanda. Apa sih yang dinamakan asas pacta sunt servanda? Asas pacta sunt servanda terkandung di dalam pasal 1338 KUH Perdata atau BW, di mana dikatakan di dalam pasal 1338 BW bahwa tiap-tiap perjanjian atau tiap-tiap perikatan yang dilakukan secara sah atau yang dibuat secara sah berlaku layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Nah, di dalam ayat selanjutnya itu dikatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Nah, kita berfokus pada ayat 1 bahwa di situ dikatakan terdapat frase tiap-tiap perjanjian atau tiap-tiap perikatan yang dibuat secara sah. Nah, di sini ada perjanjian. Perjanjian tersebut harus dibuat secara sah. Dikatakan secara sah seperti apa? Sah ketika dia memenuhi syarat yang terdapat di dalam pasal 1320 KUH Perdata. Nah, frase selanjutnya mengatakan bahwa berlaku layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Kenapa dikatakan dia berlaku layaknya undang-undang? Karena di dalam suatu perjanjian itu termuat ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban yang mengatur para pihak. Pihak A berjanji untuk melakukan demikian, pihak B berjanji untuk melakukan hal demikian, sehingga kewajiban dan hak atau hak dan kewajiban yang tercantum di dalam suatu perjanjian itu mengikat para pihak. Mengikat para pihak di sini dimaknakan sebagai layaknya undang-undang, tapi bukan undang-undang. Kenapa dikatakan bahwa mengikat layaknya undang-undang, tapi bukan undang-undang? Karena mengikatnya perjanjian hanya mengikat sebatas kepada siapa yang membuatnya. Sedangkan undang-undang mengikat luas, artinya berlaku. Misalnya undang-undang bla 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 itu berlakunya bagi seluruh masyarakat Republik Indonesia. Sehingga dikatakan bahwa mengikat layaknya undang-undang tapi bukan undang-undang, karena seperti dikatakan tadi bahwa perjanjian tersebut hanya mengikat para pihak. Dia tidak akan mengikat pihak yang lain. Namun ada pengecualian. Ada pengecualian ketika dia terkait dengan hutang piutang. Akan tetapi nanti akan dijelaskan di bagian yang terpisah dari video ini. Nah, terus yang keempat, asas tentang asas itikat baik atau good faith. Nah, asas itikat baik sendiri dimaknakan sebagai bahwa suatu perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikat baik. Akan tetapi cakupan makna daripada itikat baik itu sangat tidak jelas tercantum di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, 1338 ayat 2 dikatakan bahwa perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikat baik. Akan tetapi tidak dijelaskan makna itikat baik itu seperti apa, sehingga ketentuan di dalam 1338 ayat 2 tersebut sangat tidak jelas. Terus asas yang terakhir, asas mengenai kepribadian. Asas mengenai kepribadian sendiri merupakan asas bahwa seseorang yang melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan pasal 1315 dan pasal 1340 BW yang menegaskan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Inti ketentuan ini sangat jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian
orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Dengan bahasa sederhananya bahwa seseorang tidak bisa membuat perjanjian atas nama orang lain. Yang membuat perjanjian itu adalah antara para pihak yang berkepentingan, para pihak yang memang terlibat langsung. Nah, ketika misalnya saya membuat perjanjian untuk kepentingannya si B, dan untuk tujuannya si B tanpa ada keterkaitan dengan saya, maka berdasarkan asas kepribadian itu sangat tidak relevan. Sehingga berdasarkan asas kepribadian bahwa yang mengadakan suatu perjanjian adalah pihak-pihak yang memang mempunyai kepentingan untuk dirinya sendiri. Nah, dari kelima asas yang telah disebutkan tersebut merupakan asas-asas yang sudah berlaku di dalam ketentuan hukum perjanjian atau hukum perikatan. Adapun materi selanjutnya akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya, yang apabila dimungkinkan akan dilakukan secara tatap muka, secara langsung. Akan tetapi ketika kondisinya tidak memungkinkan dengan kondisi yang ada sekarang, sehingga mungkin penggunaan media pembelajaran secara elektronik atau e-learning akan tetap dilakukan. Adapun ketika teman-teman mempunyai pertanyaan ataupun teman-teman mengalami kebingungan dengan statement yang atau materi yang saya bawakan, teman-teman bisa mengirimkannya di post komen. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.